dunia sekolah minggu itu sangat kompleks ya. Maksudnya semuanya kita harus bisa memahami dengan baik dan benar. Bukan berarti kita harus hanya konsentrasi kepada cerita gitu. Kalau pujian juga itu sangat penting, itu kan, karena biasanya anak-anak akan antusias, akan semangat ketika masuk dalam pujian atau bernyanyi. Makanya kalau saya sendiri sangat konsen juga dalam hal itu. Biasanya kalau saya memberikan materi itu dalam semua rangkaian ibadah sekolah minggu, mulai dari yel-yel, lagu, ayat hafalan yang menarik seperti apa, cerita, dan lain sebagainya. Nah, kita akan masuk selanjutnya. Ya, di sana dikatakan bagi guru sekolah minggu hal yang menyenangkan adalah bila dalam mengajar di kelasnya apa yang disampaikan didengar dan diterima anak dengan penuh perhatian. Benar nggak? Sangat benar ya. Bagaimana ketika kita mengajar sekolah minggu dan kita didengar, kita diperhatikan, kita pasti senang, pasti kita bangga, iya nggak? Pasti dong. Justru kalau sebaliknya, kalau kita ngomong, anaknya nggak mau dengar, ribut, berisik, lari sana, lari sini, akhirnya bisa jadi kita kesel gitu ya kan. Bahkan tidak sedikit guru sekolah minggu kadang teriak untuk menegur anak sekolah minggunya. Lanjut Kak. Nah, anak duduk dengan mata yang terarah pada guru, mungkin mulutnya mereka sedikit terbuka dan lupa pada teman di sebelah kiri dan kanannya, sampai terpaku gitu ya kan melihat guru bercerita. Dan ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita guru sekolah minggu. Gitu. Kalau saya sendiri punya prinsip bahwa guru anak tidak pernah salah. Menurut saya ya, prinsip saya dalam mengajar, anak tidak pernah salah. Kalau anaknya teriak, kalau anaknya lari-lari, kalau anaknya nggak konsentrasi, menurut saya anak tidak pernah salah. Tapi perlu kita sebagai guru yang introspeksi diri. Kok bisa ya dia teriak sana? Kok bisa dia lari-lari? Berarti kita harus introspeksi diri. Oh, ternyata cerita saya kurang menarik. Oh, ternyata kata-kata saya kurang menarik. Oh, ternyata cara saya membawakan cerita tidak menarik. Coba kalau kita, bagaimana cara kita supaya anak-anak kita tertarik dengan apa yang kita ceritakan, gitu ya kan? Apalagi kalau di kelas kecil, kita cerita mereka pertanyaannya banyak, gitu ya. Terus gimana kak? Ini gimana kak? Ini kak gimana gitu? Justru kita makin senang dan antusias. Oke, lanjut. Iya, cerita dalam bentuk dialog. Nah, ini yang perlu akan kita bahas. Bagaimana seorang guru bisa bercerita dalam bentuk dialog. Dialog yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang guru sekolah minggu bisa bercerita dalam bentuk dialog, bukan hanya satu arah, tapi dua arah bahkan lebih. Dia bercerita kepada anak dirinya dan anak dirinya pun bisa merespon atau bisa menanggapi cerita. Kita bisa bertanya, gitu ya. Dan metode-metode atau ragam metode sekolah minggu di sini ada beberapa. Ada cerita bergambar. Ini adalah metode untuk mempermudah anak-anak sekolah minggu bisa memahami, menangkap cerita. Ya, di sana ada cerita bergambar. Cerita bergambar sekarang ini sangat gampang kita dapatkan. Tadi saya sudah tanya kakak yang baju putih, siapa? Kak Vivi. Iya, Kak Vivi. Mohon maaf walaupun nanti dikenalkan 5 kali, mungkin saya nggak hafal. Ya kan, jadi saya sebutkan aja kakak yang baju putih. Kalau saya bisa kenal ya puji Tuhan, gitu ya. Mohon dimaafkan. Ternyata di gereja ini juga pakai suara sekolah minggu ya, dan itu menurut saya cukup bagus. Tapi kalau saya sendiri, walaupun memakai itu bukan berarti kita fokus ke situ, tapi kita juga bisa variasikan. Aktivitasnya kita ambil dari internet, atau cerita tambahannya kita bisa ambil dari internet seperti yang dalam metode ini. Cerita bergambar, kalau gambarnya kurang, kita bisa searching di internet. Dan di internet itu cukup banyak gambar-gambar atau alat peraga sekolah minggu yang bisa mendukung kita untuk bercerita. Selanjutnya adalah cerita melalui panggung boneka, gitu ya kan. Biasanya hal ini lewat event, gitu ya kan. Ada panggung boneka. Tapi kalau saya sendiri bukan hanya event, gitu ya kan. Ada juga kayak boneka jari. Mereka sangat tertarik, apalagi kalau kita sudah bercerita dan kita suruh anaknya kembali ulang. Coba kamu ini tokoh ini, gitu ya kan. Ada cerita jari. Tadi ini Musa, coba Musa yang bicara, gitu. Terus ini anak-anak pun sangat antusias dan mereka akan lebih gampang untuk memahami cerita. Selanjutnya cerita melalui drama.
Melalui drama ini pun sering kami sebagai guru sekolah minggu melakukan. Jadi nanti mungkin bisa kita praktekin ya. Maksudnya kalau drama itu cerita apa dulu memang diangkat nih. Jadi ada nanti naratornya, suatu hari datanglah Tuhan dan berbicara kepada Yunus. Lalu ada nanti yang biasanya pakai kostum ya untuk mendukung perannya gitu ya kan, kayak peran singkat aja gitu. Hai Yunus, hari ini aku akan mengutus kamu ke kota ini. Ternyata Tuhan sudah berbicara kepada Yunus. Lalu apa yang terjadi? Lalu Yunus pun menjawab. Kayak gitu ya, di peran kakak-kakaknya yang dimainkan. Jadi anak-anak akan merasa tertarik kalau sudah melihat dengan kostum, mendengar dengan suara, oh itu tadi Tuhan yang berbicara, gitu ya kan? Terus dilihat lagi, oh ternyata Yunus menjawab, ya Tuhan, Engkau telah mengutus aku ke kota Niniwe, aku akan melaksanakan tugasku. Nanti dan selanjutnya itu bentuk drama. Nanti bisa juga kita praktekkan. Atau bentuk drama, pernah dengar cerita kayak bentuk drama suatu hari, gitu ya kan? Apa namanya? Yunus diutus Tuhan pergi ke kota Niniwe. Lalu Yunus pun naik perahu. Jadi kakak-kakaknya bentuk lingkaran, mungkin 5 atau berapa orang, itu bentuk perahunya. Lalu Yunus pun masuk ke dalam perahu. Jadi Yunus pun masuk ke dalam perahu. Tiba-tiba angin kencang. Jadi kapal-kapalnya ini orang-orang itu begini, gitu ya kan. Lalu angin ribut pun terjadi. Jadi maksudnya kita ekspresikan lewat drama itu tadi. Nanti bisa kita praktekkan kalau kita sampai jam berapa ya? Sampai selesai? Atau ada batasan? Ada yang masih berlibur mungkin? Jam 2 ya? Oke, kita usahakan selesai jam 2, paling lama jam 3. Itu ya, kalau tidak keberatan. Nah, next. Nah, itu adalah caranya. Kalau saya waktu dulu biasanya kalau ada acara retret, acara camping atau apa bisa dilakukan. Atau drama dengan bersuara juga. Ketika Nuh membangun batra dan batranya pun selesai. Jadi nanti ada beberapa orang kalau banyak pesertanya dibuat batra, atau kalau peserta sedikit mungkin batranya cuma pintunya saja. Lalu masuklah hewan-hewan yang ciptaan Tuhan kepada ke dalam batra. Lalu Tuhan memerintahkan, Nuh memerintahkan ayam masuk ke dalam batra. Kalau datang ayam, guru-gurunya gitu kan, masuk. Siapa lagi gitu ya kan? Masuklah ular, masuklah gajah, masuklah apa semuanya. Jadi maksudnya anak-anak bisa melihat dan oh iya ada batra, terus semua binatang dipanggil untuk masuk. Ya seperti itu. Nanti mungkin kalau ini kita praktekin sebentar. Terus cerita melalui video, gitu ya, supaya anak tidak bosan, tidak boring. Alangkah baiknya setiap minggu itu variasi ceritanya, baik cerita maupun aktivitas. Jangan minggu ini sudah mewarnai, minggu depan mewarnai, minggu depannya lagi mewarnai, kayaknya agak bosan gitu ya kan. Kalau boleh hari ini mewarnai, minggu depan puzzle gitu ya kan. Minggu depannya apa, membuat apa, perahu gitu. Jadi hal yang menarik yang bisa kita lakukan supaya anak senang untuk datang sekolah minggu. Kalau boleh, biasanya kita challenge anaknya. Nah, minggu depan kita akan menonton gitu. Datang ya, kalau boleh teman-temannya diajak nih gitu. Atau tetangganya, adiknya, kakaknya, kasih tahu sama papa mama sehingga dia antusias. Kalau anak saya kayak gitu ya, maksudnya anak saya masih umur 3 tahun, tapi kalau dibilang kamu sekolah minggu nggak, kalau dia sakit nggak, aku sekolah minggu gitu ya kan. Karena memang di sekolah minggu dia mendapatkan cerita yang menarik, bertemu dengan teman-temannya, terus plus dikasih tugas. Anak itu paling senang dikasih tugas gitu ya kan. Nah, walaupun secara simpel nanti kamu yang absen, habis nanti minggu depan kalau setelah kakak cerita nanti kamu ulang ya, itu dia akan lebih senang. Selanjutnya cerita melalui animasi gitu ya, ini juga ada di internet atau di YouTube. Cerita melalui dialog. Dialog ini tadi yang disampaikan yang perlu kita akan bahas, bagaimana seorang guru tanpa alat peraga pun sebenarnya diri kita sendiri sudah menjadi alat peraga untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak. Selanjutnya melalui pantomim. Ya, pantomim sudah tahu kan, punya tanpa suara. Bagaimana kita memperagakan sebuah cerita tanpa bersuara, tapi anak-anak bisa anak-anak kan sangat kuat untuk berimajinasi gitu ya. Oh ini gitu. Selanjutnya dalam bentuk ceramah. Ya, dalam bentuk ceramah ini yang biasanya yang membosankan. Jadi gurunya ngomong terus gitu ya kan.
Di akhir cerita baru ada pertanyaan, biasanya kan yang mau bertanya, gitu ya kan? Karena dia cerita terus. Selanjutnya lewat perumpamaan. Perumpamaan itu pun adalah cerita yang bisa menyentuh anak-anak. Jadi kita angkat cerita seperti yang tadi yang disampaikan itu yang kontekstual gitu ya, yang relevan. Apa sih sekarang yang sedang anak-anak alami? Kita angkat dari cerita itu, baru nanti kita masuk ke cerita kita yang sesungguhnya. Next. Cerita dalam bentuk dialog. Dialog adalah salah satu metode cerita yang kontekstual. Itu tadi yang saya sampaikan ya. Metode yang kontekstual artinya adalah yang sedang terjadi. Apa sih konteks saat itu yang sedang dialami oleh anak-anak sekolah kita? Gitu ya kan? Apakah saat ini kayak dibilang tadi gadget gitu ya kan? Bagaimana kita menyampaikan pesan firman Tuhan untuk menyentuh kehidupan mereka sehari-hari? Apa keuntungannya, apa manfaatnya, atau apa kerugiannya? Dialog adalah suatu percakapan yang dilakukan secara timbal balik antara dua atau lebih. Ini tadi ya, maksudnya ketika kita bercerita, kalau saya itu biasanya kalau dalam cerita saya bisa sekolah minggu 1, 2, 3 jam saya bisa handle. Anak tetap happy karena dalam cerita, maksudnya saya itu kalau anak kecil atau anak besar, kalau anak kecil kan biasanya ada gambar. Coba lihat gambar apa ini? Oh, gambar Tuhan Yesus. Kalau anak-anak balita biasanya, ini Tuhan Yesus yang mana ya? Oh, ini Tuhan Yesus ngapain ya? Tuhan Yesus baju warna apa ya? Supaya mereka konsentrasi, gitu ya. Jadi jangan kita terus yang bercerita. Gitu ya kan? Coba di gambar ada apa aja ya? Mereka lagi di mana ya? Anak-anak itu pasti semuanya, apalagi kalau anak kecil ya, mau balita gitu kan. Semuanya mereka pengen dikasih kesempatan untuk berkata atau untuk menunjuk, untuk berpendapat gitu. Dan itu mereka kesalahan mereka. Justru kalau kita lewatkan mereka, kak saya kan belum ngomong gitu, biasanya. Tapi kalau untuk kelas besar biasanya kita sentuh logika mereka, intern mereka, gitu ya kan. Kenapa ya Tuhan mengutus Yunus? Gitu ya kan? Kenapa harus Yunus? Coba dipikir dulu gitu. Jadi nanti mereka akan berpikir dan mereka akan membuat alasan mereka masing-masing. Dialog dalam KBBI adalah percakapan yang ada dalam sebuah sandiwara, cerita dan sebagainya. Ya, kalau dalam KBBI berbicara tentang dialog ini adalah sebuah cerita, sebuah sandiwara. Seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita bercerita dengan mengekspresikan diri kita. Cerita dalam bentuk dialog itu berarti kita sendiri yang menjadi alat peraga. Ya, kita sebagai guru-guru yang menjadi alat peraga. Next. Metode berdialog itu adalah tubuh kita menjadi alat peraga. Kita ya kan lewat suara, lewat bahasa, kata dan kalimat kita. Kalau tadi yang saya lihat, kalau kita maksudnya sudah punya kurikulum nih, sudah punya panduan untuk bercerita, sebenarnya itu sudah cukup. Tapi memang kita sebagai guru sekolah minggu biasanya yang saya perhatikan ya, ada beberapa yang monoton. Jadi adik-adik hari ini kita cerita apa? Nah, udah langsung disampaikan. Terus bahasanya pun monoton, terus pembawanya pun monoton. Akhirnya kadang anak-anak kurang tertarik atau mereka mendengarkan dari awal sampai akhir, tapi setelah ditanya tadi cerita apa ya? Karena mereka tidak memahami atau tidak mengerti. Jadi perlu maksudnya ada kesan ketika kita bercerita. Kita bisa tanya anak itu yang tidak tahu, akhirnya jadi tahu. Nah, kamu nggak tahu kan? Gitu kan? Coba ada yang tahu nggak? Gitu. Jadi ketika dia tidak tahu, nanti dia akan berkata, oh tadi kan aku nggak bisa jawab. Tapi setelah dikasih tahu, akhirnya dia tahu jawabannya. Atau ketika dia bisa menjawab, kita kasih, yeay, good. Ternyata kamu pinter, gitu ya kan? Itu akan membuat anak berkesan. Oh tadi saya bisa jawab loh. Gitu. Nanti bisa kita juga melakukan pengulangan. Nah, itu adalah metode berdialog. Selanjutnya, ya yang berdialog itu yang seperti ini ya. Kita bisa mengekspresikan. Yang pertama itu gambarnya adalah dengan senyum, dengan senang. Ketika senang kita harus menunjukkan ekspresi senang. Nah, adik-adik, gitu ya kan? Kita bisa melihat ketika Sakeus mau bertemu dengan Tuhan Yesus, dia senang. Gitu. Kita pun harus menunjukkan bahwa ekspresi senang seperti Sakeus. Dia senang. Yes, saya mau ketemu Tuhan Yesus. Akhirnya Sakeus berlari. Bisa kita perhatikan seperti itu. Dan ketika sedih, hal yang sama, kita menunjukkan juga ekspresi yang sedih dalam tokoh itu. Siapa yang tokoh yang sedih gitu? Ketika Hana bergumul berdoa kepada Tuhan, dia sedih adik-adik, dia menangis.
dia menangis Tuhan gitu. Jadi maksudnya dengan suara, dengan ekspresi dilakukan juga. Jadi jangan kita monoton bercerita. Jadi Ibu Hana berdoa adik-adik, habis itu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus saya pengen punya anak, lalu Tuhan Yesus jawab. Memang maksudnya ini bercerita dengan datar gitu ya kan. Tapi kalau kita berekspresi, kadang anak bisa sampai terbawa gitu ya kan, ikut sedih. Saya pernah di salah satu manggung gitu ya kan, cerita tentang panggung boneka seorang kakak adik gitu ya kan. Jadi adiknya ini melakukan kesalahan, memecahkan pot bunga katanya. Terus kakaknya ini bilang, ya udah kamu harus tanggung jawab. Akhirnya si adiknya menangis, jangan kasih tahu dong. Itu anak-anak sampai menangis loh, karena memang dalam perang itu dia menangis kan. Gimana ini? Akhirnya kita bisa melihat anak-anak ada yang ikut menangis, merasakan kesedihan yang dirasakan oleh perang tadi. Gitu. Hal yang sama ketika kita sedih pun dan bercerita, anak-anak bisa merasakan. Gitu ya kan. Ketika kita gembira, mereka bisa merasakan gembira. Hal yang sama peran ketika ini marah. Ya kan? Siapa kepala kita yang marah dengan tegas menyampaikan, harus kita melakukan suara itu juga. Next. Ya, persiapan diri dalam membawa cerita ini juga tidak kalah penting ya, supaya karena kita dalam sebagai alat peraga, banyak hal yang perlu kita perhatikan ketika kita bercerita, yaitu cara berpakaian. Ya kan, harus rapi, harus bersih, anggun, leluasa wajah dan sesuai dengan keadaan atau situasi. Pakaian rapi ini kayaknya next aja deh Kak. Ini slide-nya saya buat satu-satu muncul, gitu ya kan. Itu tuh contoh yang rapi. Ya, yang rapi, yang sopan, yang bagus. Nah, di sampingnya adalah pakaian yang tidak baik. Gitu ya kan, jangan sampai kita ketika kita mengajar, gitu ya kan, pakaiannya kurang tepat, gitu ya kan. Atau kita sering narik-narik celana, gitu ya kan. Nah, adik-adik itu kurang baik, gitu ya kan. Apalagi atau kancing kita suka terbuka, atau bajunya kita sering pegang sana pegang sini, gitu ya kan, tidak nyaman. Jadi pakailah pakaian yang wajar atau yang pantas untuk bercerita kepada anak-anak. Selanjutnya, 2. Sikap yang baik dalam bercerita adalah mengendalikan tubuh dengan wajar, mimik, nafas, lain-lain dan sebagainya. Jadi jangan tegang, gitu ya kan. Kenapa guru sekolah minggu tegang untuk bercerita? Kira-kira kenapa ya? Ya, apa ceritanya? Nggak persiapan, gitu ya kan. Jadi hamil 5 menit, saya cerita ya, gitu ya kan. Ya, kok baru tahu? Mana sih? Gitu ya kan, akhirnya dibaca tuh. Ya kan, karena udah nggak tahu, udah ngeblank, apalagi banyak tokoh yang perlu diceritakan. Ya udah, ketika bercerita jadi tegang loh. Gitu ya kan. Anak-anak itu serius, tapi kita bingung, tadi siapa ya? Sapius atau Bartolomeus atau siapa ya? Betul ya, adik-adik gitu. Akhirnya tegang. Kenapa bisa tegang? Karena kita tidak mempersiapkan dengan baik. Kita tidak memahami cerita dengan baik, gitu ya. Usahakan penampilan yang sopan dan dewasa. Selanjutnya, itulah sikap kita ya, perlu dihindari. Next. Nah, gerak-gerik ini juga adalah hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana ketika kita bercerita, ada saatnya kita harus diam, tapi ada saatnya kita harus bergerak seperti yang disampaikan tadi. Sentuhan itu sangat penting kepada anak-anak, gitu ya kan? Kita bergerak, kita sentuh, nah adik-adik, gitu, kita sentuh. Nah, ketika itu Sakyus berbicara, adik-adik, kita memberikan sentuhan kepada anak-anak, gitu ya kan? Atau kita langsung, nah, ketika itu Sakyus, hai Sakyus, bisa langsung kita berbicara langsung kepada anak ini, seolah-olah dia menjadi tokoh dalam Alkitab itu. Hai Sakyus, turun engkau. Jadi dia, oh iya, jadi Tuhan sedang berbicara kepada Sakyus. Ya, kalau saya di sini seperti itu. Maksudnya kalau ketika bercerita, ini biasanya kan ada anak yang lagi ngeblank, mungkin yang kan lagi mau ribut atau ini, kita bisa langsung berbicara langsung kepada si anak yang sedang ribut, supaya dia, oh iya, ternyata saya diperhatikan ya. Lalu Tuhan berkata, hai Sakyus, kita langsung tunjuk anaknya, turun aku mau tinggal di rumah. Lalu secara otomatis pun anak akan melihat dan mendengarkan kembali. Gitu ya. Lanjut. Poin yang keempat adalah ini juga pandangan mata. Ya, pandangan kita
mata kita harus memperhatikan semua murid dengan reaksi mereka. Jadi artinya apa? Ketika kita berbicara bukan hanya fokus kepada satu orang saja dan yang lain terabaikan, tapi harusnya kita bisa menatap semuanya, memperhatikan semuanya. Jadi nggak hanya itu terus yang ditanya, itu terus yang diperhatikan, tapi kalau boleh semuanya. Kalau bertanya pun harusnya semuanya. Menurut kamu apa? Menurut kamu. Akhirnya anak-anak semuanya bisa diperhatikan. Apalagi kan ini kan ada kelasnya gitu ya. Kan bisa ditanya 2-3 orang gitu ya. Kan kalau ada 10. Tapi kalau cuma 5 orang biasanya bisa ditanya semuanya. Dan harus memiliki pandangan mata untuk semuanya diperhatikan. Next. Nada suara. Nah, ini juga sangat penting ketika berbicara seperti yang saya sampaikan tadi. Perhatikan saat kapan nada suara harus tinggi, harus rendah, besar kecil, cepat lambat, berubah berhenti dan sebagainya. Gitu ya kan? Ada saatnya kita harus berbicara dengan lantang, dengan tegas, dengan besar, dengan kecil. Nah, adik-adik, coba deh adik-adik perhatikan. Gitu ya kan? Tokoh siapa yang udah berangkat? Ternyata ketika Daniel mau dimasukkan ke dalam gua Singa, ternyata dia memiliki kebiasaan berdoa. Adik-adik, ada penekanan untuk lembut. Nah, di sini ada kalanya perlu memakai suara tiruan. Ya kan, kalau malaikat gimana nih? Kita jangan datang terus malaikat. Kalau malaikat kan biasanya, hai umatku. Lalu malaikat itu berkata, atau lalu Tuhan berbicara kepada Abraham, hai Abraham. Supaya anak-anak itu, oh iya, tadi itu memperagakan bagaimana Tuhan sedang berbicara, atau malaikat sedang berbicara. Hai Maria, engkau akan melahirkan seorang bayi yang kudus. Jadi oh itu suara malaikat. Nah, ada lagi suara iblis. Kalau suara iblis kan biasanya agak lebih yang serem kan. Aku akan membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Itu biasanya kalau ular lagi datang. Kita juga bisa memperagakan suara ular. Lalu ular datang. Lalu iblis itu pun berkata, hai Hawa. Jadi ada suaranya, suara iblis gitu ya, suara menakutkan. Dan selanjutnya suara kakek, suara nenek, ya kan? Kalau ada di dalam tokoh kita suara kakek, biasanya suara kakek itu agak diberhenti. Jadi kita harus, ya kakak-kakak kan bisa nggak sih kira-kira memperagakan suara kakek-kakek atau nenek? Itu biasanya agak diberatkan suaranya. Aku tidak kuat lagi untuk pergi. Lalu anaknya, hai kakek, nanti kakek tinggal aja deh. Gitu, suara anaknya menyahut, gitu ya kan. Jadi maksudnya suara kita bisa beragam. Tapi kalau untuk secara simpel, paling dalam satu cerita, paling tokohnya paling 2-3 kan, gitu ya kan. Jadi ada peran siapa nih? Peran bapak, peran ibu, nenek, ayah, ibu, dan anak dan sebagainya. Tadi binatang-binatang pun disebutkan di sana. Kalau ada suara kucing itu datang meow meow. Kadang kali ini pun bisa kita sampaikan kepada anak-anak dan mencontohkan. Ada yang bisa nggak? Ya kan? Nanti teman-temannya akan merasa senang ketika diajak untuk terlibat dalam memperagakan suara-suara itu. Nah, gimana suara anak-anak nangis? Coba bisa contohin nggak? Jadi satu-satu. Wah, good. Bagi orang yang bisa, good. Kalau nggak bisa, jangan dibilang, oh kamu nggak bisa. Tapi bagaimana cara kita tetap mengapresiasi hal tersebut. Next, ekspresi. Ini juga ekspresi tadi sudah disebutkan bagaimana kita bercerita memiliki ekspresi suka, marah, sedih, gembira, takut, murung dan sebagainya. Tadi saya sudah sampaikan ketika kita sedih harus sedih, ketika senang harus senang, dan ketika takut juga harus mengekspresikan bahwa kita sedang takut. Next, ini ya. Prinsip dasar dalam bercerita. Ini tadi ya yang sangat penting untuk kita ketika kita bercerita, supaya kita tidak tegang, supaya kita nggak grogi, supaya kita nggak linglung sebagai guru. Nah itu dia. Pertama, kita harus menguasai isi cerita. Jadi jangan sampai kita tidak mengerti atau tidak paham dengan cerita. Kita baca dulu sekali. Biasanya kalau saya bacakan, oh langsung
tulis nih poinnya di dalam cerita itu siapa saja tokohnya. Contohnya kalau kita mau cerita tentang Zakheus, tulis satu tokohnya Zakheus, kedua Tuhan Yesus, yang ketiga orang-orang banyak. Jadi kita sudah tahu nih peran Zakheus apa, peran Tuhan Yesus apa, peran orang-orang banyak apa. Kalau kita tidak bisa cerita, supaya kita tidak Zakheus tadi ngapain ya? Kali kita tulis di situ Zakheus itu sebagai perannya apa, Tuhan Yesus berbicara apa, dan kita bercerita. Seorang guru harus mempersiapkan diri dengan mempelajari bahan-bahan yang akan diberikan kepada anak dengan sebaik-baiknya. Mempunyai sasaran atau tujuan dalam bercerita ini juga sangat penting. Ketika kita bercerita bukan kita hanya cerita gitu ya kan, tanpa ada sasaran. Sasaran ini adalah tujuannya supaya anak bisa memahami dan menyentuh kehidupan mereka, dan menyentuh apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Ya, kita mau cerita apa? Cerita tentang Zakheus. Intinya apa sih? Oh, dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia sangat semangat bertemu Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi harus kita ceritakan bagaimana cerita itu sampai kepada anak-anak pun bisa merasakan bahwa mereka juga harus senang bertemu Tuhan Yesus. Bagaimana Zakheus dengan semangat, dengan antusias sampai manjat pohon ara untuk bertemu Tuhan Yesus. Nah, bagaimana adik-adik semangat gak nih datang ke gereja? Mau nggak seperti Zakheus? Atau seperti siapa lagi? Seperti Hana, ketika ada masalah dia berdoa. Adik-adik kalau punya masalah ngapain? Nangis kan? Bilang sama papa mama kan? Atau seperti Hana, datang sama Tuhan dan berdoa, dan akhirnya Tuhan menjawab. Ini tadi yang disampaikan ibu tadi. Ketika kita mengajar ada nilai-nilai di sana, gitu ya kan? Ada penekanan di sana. Dan bagaimana supaya anak kita ini menjadi anak yang militan, gitu ya kan? Mengenal Kristus. Bukan hanya militan mengenal Kristus, tapi juga setia di dalam gereja di mana dia bertumbuh. Ya, kita harus mengajarkan anak-anak kita juga supaya menjadi anak atau jemaat yang militan. Jadi dia nggak gampang terombang-ambing dan mencari yang lain, tapi bagaimana itu bisa bertumbuh. Dan hal yang penting adalah dalam bercerita ini, saya selalu berusaha ketika bercerita sampaikan di mana peran Yesus di sana. Walaupun dalam perjanjian lama, perjanjian baru tetap ada Tuhan Yesus di sana. Intinya kan kita bercerita, menyampaikan firman Tuhan, bagaimana anak ini semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Jadi anak ini apapun itu kayaknya Tuhan Yesus gitu ya kan. Ketika kita berbicara tentang Abraham, bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak gitu ya kan. Terus bagaimana kita membawa bahwa ada Tuhan Yesus di sana gitu ya kan. Nah, adik-adik demikian juga Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus juga sayang loh kepada anak-anaknya gitu. Tuhan Yesus juga mau loh berkorban. Jadi kita harus tetap menyampaikan walaupun dalam cerita dari perjanjian lama, jangan lupa menceritakan tentang kisah Yesus juga yang ada kaitannya dengan peristiwa itu. Karena kita sedang memperkenalkan Tuhan Yesus kepada saat itu. Ya, kalau kita selalu menceritakan Tuhan Yesus itu akan menjadi melekat, ya kan? Oh, apakah ternyata apa-apa harus Tuhan Yesus ya? Harus berdoa ya? Harus mengandalkan Tuhan Yesus ya? Gitu. Nah, kalau anak saya juga sering saya baru gitu kan, kalau takut, kalau nangis, bilang takut kan ada Tuhan Yesus. Lama-lama dia sendiri yang bilang, aku nggak boleh takut, kan ada Tuhan Yesus, gitu ya kan? Kalau dia mau jalan dalam nama Yesus, dia pasti kayak gitu. Secara otomatis dia yang menguatkan dirinya, karena kita sudah doktrin, jangan takut, ada Tuhan Yesus, gitu ya kan? Jangan nangis, Tuhan Yesus nggak senang kalau ada yang suka ngambek, gitu ya kan? Akhirnya nanti dia akan terdoktrin sendiri, oh ternyata Tuhan Yesus itu Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang suka hal yang baik, seperti itu. Oke, selanjutnya next. Ya, kembali lagi ke penampilan, perlu diperhatikan sikap, pandangan mata. Next. Nah, sungguh-sungguh dan bersemangat. Sungguh-sungguh dan bersemangat. Itu tadi yang disampaikan ya. Ketika kita bercerita itu harus dengan sungguh-sungguh dan bersemangat. Jadi jangan loyo-loyo, jangan datar gitu ya. Harus ada api gitu ya, ketika kita mau menyampaikan cerita. Tidak memegang buku pedoman. Nah, ini nih biasanya nih guru-guru banyak yang ketika bercerita udah pegang panduan gitu ya kan. Itu sungguh tidak menarik gitu ya kan. Nah, adik-adik, lalu Tuhan pun berbicara kepada Yunus. Nah, adik-adik, lalu Tuhan
apalagi sampai baca Alkitab gitu ya. Yuk hari ini kita cerita dalam Lukas 19 ayat 1-10 tentang siapa? Sakeus. Kan ada bad mood gitu ya kan. Sakeus udah tahu yang manjat pohon ara kan gitu ya. Udah dia yang jelasin semuanya gitu. Apalagi kalau anak-anak khususnya di Jakarta itu pengetahuan mereka tentang Alkitab itu udah banyak. Kalau kita cerita udah tahu. Kalau mereka udah tahu biasanya mereka langsung nggak mau dengerin lagi gitu ya, udah ngerti gitu. Nah alangkah baiknya tadi nanti ada trik-trik bagaimana bercerita tidak memberitahukan intinya dulu, jadi supaya anak bikin penasaran, ekspresif. Lanjut. Oke, next. Cerita firman Tuhan. Next. Nah, ini adalah tekniknya bercerita. Lanjut. Cerita firman Tuhan yang kreatif dengan menggunakan alat peraga. Nah, ini perlu kita ketahui. Ini langsung slide-nya dilanjutkan aja. Ya, anak-anak kalau hanya dengar saja, kita dengan monoton, dengan datar, mereka paling bisa tangkap 20% dari apa yang kita sampaikan. Ya kan? Tadi tentang Sakeus. Ngapain Sakeus? Nggak tahu, pokoknya Sakeus aja deh. Itu doang kok tadi ceritanya. Dia nggak ngerti. Cuma, pokoknya tadi kakaknya cerita tentang Sakeus. Iya, Sakeus ngapain? Nggak tahu, lupa. Gitu. Karena kita cerita dengan data. Dia tahu, tapi cuma 20%. Tapi kalau dia dengar, terus dia lihat, mungkin dia lihat alat peraga atau kita memperagakan, dia akan menangkap itu 50%. Oh, tadi saya ingat, kakaknya tadi kayaknya gerakannya manjat-manjat pohon. Oh, tadi manjat pohon. Oh, tadi saya ingat, kakaknya tadi suaranya kayak suara Tuhan Yesus. Hai Sakeus. Nah, anak-anak itu akan terkesan. Di momen ini akan masuk gitu ya kan, dengan peraga kita, diri kita sendiri atau peraga gambar yang kita bisa tunjukkan. Nah, demikian juga 70% kalau dia dengar, dia lihat dan dia praktekin, dia aktif. Kita tanya atau kita suruh, coba kamu jadi peran Sakeus, coba kamu jadi peran Tuhan Yesus. Coba tadi Tuhan Yesus bilang apa? Suara Tuhan Yesus itu gimana? Gitu ya kan. Coba bilang sama Sakeus, gitu ya kan. Dan dikatakan, hai Sakeus, turunlah engkau. Aku mau tinggal di rumahmu. Nah, Sakeus, oh Tuhan Yesus sekarang ngomong sama Sakeus. Sakeus tadi bilang apa? Coba kamu jawab. Gimana tadi Sakeus ngomongnya? Ya Tuhan Yesus, aku sangat senang. Aku sangat bersedia membawa Tuhan Yesus ke rumahku. Jadi maksudnya ada sambutan dan anak-anak pun dilibatkan, gitu ya. Jadi kakak-kakak yang tidak pernah melibatkan anak-anaknya, yuk mulai sekarang kalau kita cerita libatkan anak-anak untuk berbicara atau memerankan apa yang kita ceritakan, gitu ya kan? Apa yang perlu kita sampaikan. Oh tadi ini paling kalau cerita kan paling berapa peran? 2, 3 gitu ya kan. Kalau sampai 5, nanti kalau orang banyak ya, gitu ya kan, berteriak, gitu bisa. Nanti ini bantu Yesus coba, gitu ya kan. Bisa mereka duduk atau mereka bisa langsung peragakan supaya lebih memahami. Gitu. Selain kita bercerita dan sudah peragakan, mereka juga akan mengulangi cerita dan itu akan lebih dapat mereka pahami. Selanjutnya, nah ini juga sangat pentingnya. Ingat, gitu ya. Sebaiknya guru sekolah minggu telah mempersiapkan bahan mengajarnya paling sedikit 1 minggu sebelum hari H. Dilakukan nggak ya? Nggak tahu ya, maksudnya kalau di sini kalau cerita apakah memang sudah masing-masing atau setelah hari Minggu yuk kita persiapan, atau di hari Sabtu atau di hari apa kita persiapan bareng-bareng atau masing-masing. Pokoknya kami nih cerita hari Minggu gitu, yang terserah dia mau ngapain. Atau ada bimbingan dari majelis atau dari ketua guru sekolah minggu gitu ya. Kalau kami biasanya ada briefing sebulan sekali. Cerita ini, oh ini poinnya ini, peraganya ini, penekanannya ini buat anak-anak. Cerita kedua ini. Jadi sudah di briefing, sudah dipersiapkan. Gitu ya. Nanti kita tinggal reverse aja. Oh minggu besok ini cerita tentang ini. Jadi kita tinggal mengingat apa yang sudah dijelaskan oleh pimpinan majelis atau ketua sekolah minggu. Gitu. Kalau di sini gimana? Ada persiapannya atau pokoknya minggu depan kak kelas besar ya? Kakak kelas kecil ya? Gitu. Terserah mau ngapain gitu. Ini buku panduannya. Gitu. Udah ada jadwalnya. Oh sudah ada jadwalnya. Masing-masing, cuman biasanya Sabtu ada Zoom gitu. Oh ada Zoom, ada briefingnya juga ya. Apa yang perlu disampaikan itu sangat penting juga ya. Maksudnya mungkin ada hal yang kita tahu, tapi ada hal
hal yang tidak kita tahu, tapi Tuhan kita tahu dan menyampaikan kepada kita. Dan kita mungkin akan lebih semangat lagi kalau ada briefing, ada bimbingan, gitu ya kan. Jadi kita nggak kerja sendiri. Dan kalau boleh kita bertanya kepada orang terlebih dahulu. Oke, next. Kuasai cerita dengan baik. Hayati cerita tersebut dengan menghayalkan situasi geografis tempat di mana tokoh itu hidup, karakternya dan sebagainya. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi kita bercerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik kira-kira pada saat itu di mana ya? Gitu ya kan? Oh, mereka ada di atas gunung, ada di atas bukit. Gitu ya kan? Pasti nanti tanya ke adik-adiknya, siapa di sini pernah mendaki gunung? Gitu ya. Siapa pernah ke puncak? Gitu. Jadi supaya mereka bisa menggambarkan, mengingat, oh peristiwa itu di gunung seperti ini. Gitu. Atau Tuhan Yesus sedang berjalan di atas air. Gitu ya kan? Baru kita harus sampaikan. Siapa pernah ke laut? Siapa pernah ke sungai? Lihat air kan, kayak gitu. Berarti anak-anak kita stimulus supaya mereka bisa membayangkan situasi dan kondisi pada saat itu. Oke, next. Jangan membawa buku panduan. Udah ada. Ya, udah tadi. Ini ya, panduan dulu satu cerita. Next. Gunakan bahasa yang menarik. Nah, ini juga sangat penting. Menggunakan bahasa yang menarik dan yang sederhana yang bisa dimengerti oleh anak. Gitu ya, contohnya tadi siang Tommy dan Andre sedang berselisih. Berselisih kan anak yang kurang tahu mereka apa nih, berantem atau berkelahi. Gitu. Next. Pegang rahasia cerita terutama di awal kisah. Nah ini nanti yang perlu kita praktekin. Gitu ya. Jangan mengawali cerita seperti ini. Adik-adik, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita kisah tentang Yunus. Anak-anak, Yunus sudah tahu yang ditelan ikan kan, gitu ya kan? Yang dia pergi ke kota Tarsis kan, udah tahu dia semuanya. Udah ngerti gitu. Jadi ini yang sangat penting. Jadi jangan dikasih tahu dulu rahasianya. Nah nanti kakak-kakak langsung praktekin ya. Nanti kita break. Nanti kita langsung praktekin. Nah, contoh saya akan cerita. Biasanya kalau saya cerita ini sudah mau cerita, jadi adik-adik, nah jangan dikasih tahu cerita apa hari ini. Ini saya contohkan ya ketika saya bercerita. Nah, hari ini kakak mau cerita. Kakak cerita tentang ada air. Ayo adik-adik, di Alkitab ada cerita tentang air nggak sih? Coba kamu apa yang kita pengen cerita tentang air? Nanti biasanya saya akan catat di situ cerita saya ya. Nanti siapa yang benar dapat hadiah atau ikut ternyata kamu benar gitu ya. Dan nanti coba Tentang air. Nuh, ya Nabi Nuh. Waktu dia membangun bahtera ada air bah. Coba kamu apa? Satu-satu nih di Alkitab yang ada cerita tentang air. Musa. Musa ngapain ya? Oh, bayi Musa dihanyutkan di sungai Nil. Nah, ini pun adalah cara kita untuk mengetahui pemahaman anak tentang cerita. Oh, ternyata dia ngerti ya cerita ini. Jadi kita juga bisa menilai anak-anak kita pemahaman mereka tentang cerita di Alkitab. Ayo kakak ini, apalagi nih cerita tentang air. Yunus. Yunus, nah Yunus diutus ke kota yang mana ya? Saya Yang kan. mana? Iya, yang papa itu lagi semangat. Oh, dia tuh dalam air, good. Apa lagi? Petrus berjalan di atas air. Oh, Petrus. Yang mana itu ya? Itu loh Kak, Petrus. Petrus pernah berjalan di air ya? Tapi tenggelam. Sama siapa? Tuhan Yesus. Oh iya benar. Waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus datang ya. Good. Apa lagi nih? Air jadi anggur. Nah, air menjadi anggur. Kisah yang mana ya? Air menjadi anggur. Perkawinan di Kana. Oh iya, pertanyaan. Nah, ketika disebutkan anak air menjadi anggur, tapi kalau dia tidak bisa jawab, kita bisa langsung lanjutkan. Oh, tentang perkawinan di Kana, Tuhan mengubah air menjadi good. Siapa lagi kakak ini? Cerita apa ya air di dalam Alkitab? Oh iya, Musa ya. Musa ngapain ya? Mengirim itu. Mengirim bangsa Israel. Oh iya, melewati sungai ya, melewati sungai, melewati laut yang terbelah. Kakak ini
tawa, tapi dikasih air. Dikasih air. Oh iya, untuk uang makan gua itu ada air. Sambung-sambungin aja. Oh good, coba kakak ini. Cerita air di dalam kita tentang apa lagi ya? Ada lagi kayaknya ya? Yesus dibaptis di sungai Yordan. Ya, Yesus dibaptis di sungai Yordan. Ada sungai itu, ada airnya. Good. Oh, Yesus berjalan di atas air. Oh iya, good. Sama tadi. Kalau ini Yesus itu Petrus. Nah, itu. Gitu. Ayo yang ini. Oh iya, ini berjalan perahu di atas air. Yesus lagi ngapain itu? Oh, lagi berkhotbah di perahu. Oke, good. Ada lagi kan nih? Yesus adalah Ada lagi? Hah? Tuhan memisahkan air dengan daratan. Oh iya, Tuhan memisahkan air dengan daratan. Ada lagi? Ada. ada di masa dan Yesus adalah air hidup. Yesus adalah air hidup. Pinter kali. Di masa dan masa. Ya, di masa dan tiba-tiba ada di sana ada air. Ya. Satu lagi. Ya, satu kekurangan air. Apa lagi? Air menjadi darah. Air menjadi darah. Ternyata banyak ya. Kayak ini lu. Cerita dari kita tentang air apa? Air mata. Sedang menimba air di sumur waktu mau Oh iya. Oke, Ribka sedang menimba air di sumur. Wah, adik-adik, good. Ternyata di dalam Alkitab banyak kisah yang tentang air ya. Nah, hari ini kakak mau cerita nih. Ternyata di Alkitab itu, jadi jangan kasih tahu dulu. Ini yang benar, ini yang benar. Nanti kalau mereka mendengar cerita, oh iya, kak, tadi saya bilang loh. Nanti kayak gitu kan. Nah, waktu itu kisahnya ada seorang perempuan duduk adik-adik. Duduk di mana ya? Adik-adik tahu nggak? Lalu perempuan itu duduk. Setelah duduk, apa yang terjadi? Ternyata ada yang menghampiri dia. Lalu datanglah seorang menghampiri perempuan ini. Lalu duduk lagi dan berkata, aku haus, aku boleh nggak diambilin air? Gitu. Kira-kira siapa ya adik-adik? Perempuan itu? Perempuan Samaria. Siapa ya laki-laki itu? Oh ternyata Tuhan Yesus. Ketika seorang perempuan duduk di sumur, lalu Tuhan Yesus meminta air. Lalu air itu diambilkan adik-adik. Nah gitu. Setelah diambil, tadi apa yang sampaikan tadi? Ada nggak yang menyentuh cerita tadi? Ada. Air Siapa? Air hidup. Ya, tadi kakak itu air hidup. Ketika dikasih, lalu intinya dan ternyata itu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau minum air ini, kamu akan haus lagi. Tapi aku akan memberikan air kepada kamu. Ketika kamu meminumnya, kamu tidak akan haus lagi. Kamu akan hidup selamanya. Gitu. Nah itulah air hidup. Nanti kan ada yang kak, tadi aku loh yang tebak itu. Bagus, benar. Tadi kamu tebak air hidup. Gitu. Jadi bikin anaknya penasaran, jangan langsung cerita, gitu ya kan? Cerita apa lagi nih? Kalau tentang air, gitu. Atau tentang angin, nggak apa-apa. Nanti kamu kalau memang kakaknya ini searching aja kan tentang cerita tentang air, sudah ada. Kalau anaknya nggak bisa jawab, nanti bisa dibantu. Ini, oh tentang siapa nih? Yesus berjalan atas air, tahu nggak ceritanya? Oh iya kak, tentang si ini, tahu nggak? Jadi suruh anaknya juga bisa menjelaskan. Dan anak-anak pun jadi antusias. Kakak-kakaknya ketika tadi seperti itu, yang lain pada mikir gak? Pada mikir kan? Ketika saya tanya yang sini, yang lain pada mikir, coba siapa lagi ya? Apalagi kalau kita bilang, nanti siapa yang ceritanya sama dengan cerita kakak, wah dia hebat, gitu ya kan? Atau dikasih hadiah, atau dikasih poin. Jadi ketika kita bertanya kepada anak yang satu, yang lain sudah mikir, mereka sibuk cerita apa ya? Cerita apa ya? Gitu. Sudah mempersiapkan diri, artinya apa? Mereka sudah konsentrasi. Dan ketika kita bercerita, lalu perempuan itu duduk adik-adik. Siapa ya perempuan itu? Bisa jadi anak-anaknya sudah menebak, sini. Tapi kita lanjut juga bercerita. Lalu ada seorang laki-laki datang, menghampiri dan duduk kembali, lalu minta air adik-adik. Ya kan? Siapa ya laki-laki itu? Kita nggak langsung bilang Tuhan Yesus datang, gitu ya kan? Biarkan mereka menebak, gitu ya kan? Nanti akhirnya di akhir cerita, lalu
Lalu cerita itu kita sudah kasih tahu, oh kesimpulannya bagaimana Yesus meminta air kepada seorang perempuan, ya kan? Perempuan Samaria yang percaya. Nah, kakak-kakak nanti praktiknya kita seperti itu. Jadi nanti kita break, habis break, nanti kakak-kakak tampil ini satu-satu atau berkelompok berdua. Kira-kira tentang apa? Cukup tentang air atau saya contohkan yang lain? Habis dari ceritanya. Gitu. Baik, cerita berdialog. Ya, kita berdialog. Itu salah satu contoh. Jadi kakak-kakak pun ketika sudah ada alat peraga pun jangan langsung tunjukin alat peraganya. Ajak dulu mereka berpikir. Gitu ya kan? Nah, ada cerita tentang angin. Coba, misalkan kita ambil kipas-kipas. Ada angin gak ya? Ada. Nah, tapi di kita ada loh cerita tentang angin. Coba, adik-adik, kisah siapa ya? Nanti adik-adiknya akan bicara. Oh, angin ribut kak, gitu ya kan? Oh, waktu Nuh kak, angin kencang, gitu ya kan? Siapa lagi? Nanti mereka akan menyebutkan tentang Yunus, angin kencang datang. Nanti bisa disebutin. Nah, hari ini kita mau cerita tentang angin ini, gitu. Mereka, nah ternyata ada yang benar gak ya? Dengerin dulu dong, gitu ya. Karena akhirnya mereka akan denger. Kayaknya saya yang benar. Kayaknya apalagi kalau kita sampaikan, ternyata di antara adik-adik ada loh yang benar menebak cerita kakak. Siapa ya? Gitu ya kan? Jadi mereka akhirnya mendengar. Tapi kita langsung cerita. Jangan sekali-sekali, kamu benar. Nanti, oh cerita itu. Akhirnya mereka udah nih, nggak mau dengerin lagi. Tapi kalau kita kasih tahu, nah ceritanya seperti ini adik-adik. Biar mereka penasaran. Oh ternyata cerita itu ya. Gitu. Itu adalah salah satu cara teknik bercerita secara berdialog. Kita menyampaikan pada adik-adik dengan ada suara. Jadi mereka pun akan mendengar kita. Setuju ya? Nah nanti praktiknya siapa nih? Nanti satu-satu bercerita. Cerita simpel aja dulu, ini kan karena praktiknya cerita simpel. Bagaimana kakak-kakak bisa meresponi atau berkelompok? Dua orang atau satu orang? Ya, jadi tadi itu dia sudah sampaikan itu bagian dari cerita berdialog. Berdialog ya. Jadi betul. berdialog itu adalah alat peraganya ini diri kita sendiri. Tadi kan udah sampai ya contohnya, gitu ya. Jadi gerak tubuh, bahasa, suara, mimik kita itulah alat peraga kita. Jadi kalau marah-marah dan sebagainya. Nah sekarang sepertinya semua sudah pernah mempersiapkan buku cerita ya, biar lebih gampang. Maksudnya saya nggak kasih buku atau bagaimana? Visibalnya? Nggak semuanya. Soalnya ada penulis doang, ada yang bawa lagu doang, nggak semuanya pencerita. Yang bawa cerita biasa siapa? Sekolah minggu. Oh. Ya, yang akan memperagakan teman-teman yang sudah sering bawa cerita di sekolah minggu. Artinya sudah ada yang dihafal atau sudah ada yang dikuasai. Nah, kita kasih waktu berapa menit teman-teman mencoba menggambarkan karakter yang mau disampaikan. Lalu kemudian contoh kalau dia bicara tentang angin. Adik-adik, adakah di Alkitab cerita tentang angin? Oh, gitu ya. Nah, inti di dalam cerita itu apa? Silakan teman-teman ya. Coba nanti bisa kalau mau ya intonasinya kurang jadi tambahin. Challenge-nya nanti mungkin. Nah kakak-kakak sebelum cerita berarti sudah tulis ceritanya di satu kertas. Ya gitu ya kan, kira-kira siapa yang bisa nebak nanti. Nah siapa? Cerita tentang ini gitu ya kan. Atau tentang apa? Tentang air kah? Tentang angin kah? Atau tentang pohon kah? Tentang apa lagi? Gitu ya kan, pohon banyak tuh. Atau tentang binatang. Ada binatang loh. Jangan kita binatang apa aja ya. Kita kan mau cerita tentang binatang siapa nih? Keledai yang berbicara. Sama ini. Ada kuda, ada ular, ada keledai, ada harimau, ada apa gitu. Atau tentang apa lagi gitu ya, dalam Alkitab gitu. Contoh maksudnya kalau tentang Sakeus, siapa ya? Apa tentang Sakeus? Apa yang beritakan? Oh, ada pohon gitu ya kan. Udah. Jadi mereka tinggal praktek kan? Nah, Waktu 5 baru menit. kita praktek. 5 Terus nanti menit. ada tentang siapa? Yunus. Gitu ya kan, Yunus ada apa nih? Ada angin, ribut, atau ada air. Gitu ya kan? Atau Tuhan berbicara. Tuhan pernah berbicara sama hamba-hamba sama orang gitu ya, dan kita kepada siapa aja Tuhan berbicara disampaikan gitu. Paham ya? Ini berarti yang cerita aja. Kalau boleh sih semuanya sih bisa berpikir, nanti bisa praktek apa kan tinggal belajar. 5
5 menit aja satu orang. Ya, 5 menit. Bisa kok. Ya, 5 Itu kan menit ya. berdialog. Oke, kita sebelumnya kita lanjut dulu slide-nya, baru kita beneran kita praktek ya. Enggak, udah langsung aja. Oh, langsung aja. Itu Oke, sambil dipikirkan, slide-nya masih ada slide-nya nggak sih? Iya, udah duluan ini. Udah ulang-ulang dari situ. Ada ulang next, ada lagi yang penting disampaikan di sini, aplikasi dan kesimpulan. Terus next, waktu cerita. Oke, nah ini sangat penting nih sebenarnya. Kata para ilmuwan bahwa cerita anak, daya tangkap anak untuk mendengarkan cerita itu adalah sebaiknya adalah 2 menit kali umurnya. Kalau umur 1 tahun konsentrasinya cuma 2 menit. Kalau 10 tahun berarti konsentrasinya 20 menit. Jadi dikali 2. Kalau umur 2 tahun kita bisa cerita cuma 4 menit. Bagaimana kita mempergunakan 4 menit ini? Oke, next, ini apa lagi? Nah, ini kita sampai nih ya. Bagaimana kita bercerita, jangan fokus hanya kepada satu orang saja. Ini selanjutnya doa dan puji-pujian. Oke. Sudah, siapa yang mau maju duluan? Kalian yang materinya ternyata udah dipakai orang lain. Kalau udah dipakai kan snack dulu aja sambil mikir. Oke, snack dulu sambil mikir. Oke. Kita break dulu 10 menit. 10 menit atau 5 menit ya. Oke. Kita break dulu sambil mikir. Ya, cerita apa yang mau disampaikan.